Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabto Legowo. Saya di sini akan menjelaskan tugas mata kuliah Aswaja pertemuan ke-11 yang berjudul Keunggulan Mazhabul Arba'ah. Lurodiku? Loro atau unduran. Oh, walah kulan, Cok. Bedok Purwodadi ngono. Mazhab dalam fikih. Mazhab fikih mulai bermunculan di awal abad kedua Hijriah hingga pertengahan abad keempat Hijriah. Setidaknya terdapat 13 mujtahid yang mazhabnya terbukakan saat itu. Seiring berjalannya waktu, mazhab-mazhab tersebut mulai ditinggalkan oleh pengikutnya. Adapun yang masih eksis hingga saat ini tersisa 4 mazhab atau yang sering diistilahkan dengan mazhab al-arba'ah. Adek, iku hukum mengikuti salah satu mazhab arba'ah. Mengikuti selain mazhab arba'ah bagi umat Islam saat ini hukumnya tidak boleh. Setidaknya ada beberapa alasan tentang ketidakbolehan, yaitu pada saat ini tidak ada sanad yang bersambung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada selain mazhab arba'ah. Pendapat yang dinasabkan kepada selain mazhab arba'ah tidak mundabit, batasan-batasan tidak dijelaskan. Mazhab Arba'ah, Mazhab Asy-Syafi'i didirikan oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Nama dari nasab, nama lengkap Abu Abdillah Muhammad bin Idris bin Abbas bin Utsman bin Syafi'i. Gelar Asy-Syafi'i dapat dari penisaban kepada kakaknya yang bernama Syafi'i. Apabila garis nasabnya dilanjutkan ke atas lagi, nasabnya bersambung sampai Al-Muthalib bin Abdil Manaf Al-Quraisy. Riwayat perjalanan akademis. Syafi'i menimba ilmu fikih dari Mufti Makkah Muslim bin Khalid Al-Zanji. Lalu ia berguru kepada Al-Imam Malik bin Anas di Madinah. Ia juga berguru hadis kepada Sufyan bin Uyainah, Al-Fudhafil bin Iyad, dan Muhammad bin Syafi' dan lain-lain. Mazhab Mazahib Arba'ah. Mazhab Al-Maliki didirikan oleh Malik bin Anas. Nama dan nasab ia bernama Malik bin Anas bin Abil Amir Al-Asabi. Riwayat perjalanan akademis. Imam Malik banyak menimba ilmu dari ulama Madinah. Di antara gurunya banyak dari kalangan tabi'in. Di antara gurunya yang masyhur adalah Abdur Ar-Rahman bin Harmus Nafi Maulana Ibnu Umar Ibnu Syihab Al-Zuhri Rabi Al-Rai. Mazhab Arba'ah. Mazhab Hanafi didirikan oleh Abu Hanifah Al-Nu'man. Nama dan nasab. Lahiranku. Nama lengkapnya adalah Abu Hanifah Al-Nu'man dan Sabit bin Zauti. Zauti adalah nama kakek beliau, seorang bekas budak Bani Taimullah yang dimerdekakan. Riwayat perjalanan akademis. Abu Hanifah menimba ilmu dari para sahabat dan tabi'in. Di antara gurunya yang sangat mempengaruhi adalah Hamad Mazhab Arba'ah. Mazhab Hambali didirikan oleh Ahmad bin Hambal Al-Saibani. Nama dan nasab, nama lengkapnya adalah Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal bin Hilal bin As'ad Az-Zuhli Al-Saibani. Riwayat perjalanan akademis. Imam Hambali dikenal sebagai seorang pakar hadis yang banyak mengadakan rihlah ilmiah untuk mendapatkan hadis. Guru hadis pertama beliau adalah Husaim bin Bashir Al-Wasiti. Di antara gurunya dan memahami hadis adalah Al-Imam Asy-Syafi'i. Soal 1, mengapa kita harus mengikuti mazhab Al-Arba'ah bukan mazhab
selainnya. Mengikuti selain mazhab arba'ah bagi umat Islam saat ini hukumnya tidak boleh. Setidaknya ada beberapa alasan tentang ketidakbolehannya. Diantaranya adalah pada saat ini tidak ada sanad yang bersambung yang dapat dipertanggungjawabkan kepada selain mazhab arba'ah. Pendapat yang di sini disebutkan kepada selain mazhab arba'ah tidak mundabit, batasan-batasannya tidak dijelaskan. Soal 2, sebutkan sumber hukum menurut mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mazhab Hanafi sumber hukum dalam mazhab ini adalah Alkitab, Al-Sunnah, syariat umat terdahulu, pendapat sahabat, ijma, qiyas, istisan, oraf, dan masalah mursalah. Mazhab Maliki sumber hukum dalam mazhab ini adalah Alkitab, Al-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas, Amal penduduk Madinah, maslahah mursalah, Sat al-Jari'ah, Khuruj min al-Khilaf, dan Adat. Mazhab Syafi'i sumber hukum dalam mazhab ini adalah Kitab, Al-Sunnah, Al-Ijma, Al-Qiyas. Mazhab Hanbali sumber hukum dalam mazhab ini adalah Nas, Al-Quran, hadis, ijma, fatwa sahabat. Apabila para sahabat khilaf, maka yang diambil adalah fatwa yang paling mendekati Alkitab dan As-Sunnah, hadis, dhaif, dan qiyas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.